nge-share foto Biang Lala gitu salah satu tempat hiburan di sana. Alhamdulillah saya udah di Makau. Sekarang alhamdulillah sudah setahunan ini saya pegang 2 perusahaan. Wow, berarti yang mendesak tuh seperti apa nih contoh nih? Mister, saya tuh bulan depan mau wawancara, mau ke kapal pesiar atau mau wawancara jadi pramugara misalnya. Harus bisa bahasa Inggris kan gitu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya ya. Kebetulan untuk video ngobrol-ngobrol gitu ya dengan orang lain. Ini episode pertama nih. Dan alhamdulillah ketemu ya salah satu yang ada di kontak, salah satu mungkin coach gitu kan atau guru. Kebetulan beliau ini ya buka kursus bahasa Inggris. Jadi dulu saya pernah belajar bahasa Inggris ya, Mister. Nah, namanya Pak Imam. Oke. Nah, biasa disebut Mr. Dream. Nah, itu waktu Covid kemarin dulu ya. Betul ya. Kak Iwan ikut yang kelas online waktu itu. Kelas online sekitar tahun 2022-an lah. Udah lama. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mr. Dream. Boleh. Perkenalan dulu. Oke, hi everyone. Ini senang banget ya. Thanks for your invitation, Kang Iwan, atau saya manggilnya Kang Iwan ya. My friend here. So first of all, I'd like to introduce myself. My name is Imam, but you can call me Mr. Dream. Ya. Dream itu apa coba Kak? Mimpi. Berarti sok mimpi gitu. Kalau ya. So yeah, I'm from Jatiwangi. I'm from Jatiwangi, but now I live in Sukahaji. Okay. So yeah, I'm an English trainer. Maybe just the sharing about English, sharing tentang bahasa Inggris, tentang motivasi gitu ya gitulah. Mungkin ada konten-konten juga. Siap. Nanti ada TikTok juga Siap. Juga ada Mr. Mr. Dream Majalengka. Mr. Dream Majalengka. Nanti search aja pasti itu udah satu. Kenapa ada nama Majalengka ya? Because I love Majalengka. Jadi pengen di Majalengka aja nih ya. Nah, latih orang-orang Majalengka biar pada keren-keren kayak Kang Iwan. Siap. Oke. Nah, berarti ini udah berapa lama sih itu apa namanya Dream Academy? Dream Academy ya. Kalau dari awal itu sebenarnya dari 2018 kan. Saya ngajar itu 2018. Itu waktu di Kertajati kan. Namanya Kampung Impian atau Sukawana Dream Village ya. Sukawana. Ya. Terus 2020 ya saya menikah dan baru Covid kan waktu itu. Ya, setelah Covid itu I don't know what to do ya. I didn't know. Jadi kepikiran untuk ya udah deh menggunakan skill karena nggak bisa kerja. Waktu itu bandara BIJB ditutup ya udah nggak ada penghasilan gitu. Jadi ya udah cuma mikir gimana cara saya dapat penghasilan. Ngajar gitu. Itu waktu masih PSBB tuh kan. Jadi jangan sampai keluar. Saya sembunyi-sembunyi itu. Dia pakai masker gitu kan nggak boleh keluar tuh. Tapi karena murid sayanya manggil gitu kan, saya panggil ke daerah Kadipaten atau yang ke rumah saya gitu di waktu di Sukawana. Ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadinya penghasilan utama gitu. Berarti sebelum ya buka kursus itu karena Covid dulu apa aktivitas? Oh ya, dulu itu general affairs. Jadi kayak ngurusin admin perkantoran gitulah. Jadi diminta sih, saya misalnya diminta untuk kerja di situ di kargo. Kargo Jetrans ya namanya. Itu di Kertajati. Jadi mitra dari bandara BIJB itu sempat setahun di situ kan. Ya. Tapi memang dasarnya saya bukan seneng kerja gitu ya, saya kerja. Jadi pengennya ngalong aja gitu, ngalong gitu. Jadi akhirnya sambil ngajar gitu. Waktu kerja juga saya udah mulai ngajar-ngajar gitu. Oh gitu, udah mulai. Berarti kerjaan mah nggak nyambung dengan Inggris juga sebenarnya? Betul. Ya maksudnya nggak terlalu nyambung sih. Cuma maksudnya gini, karena general affairs itu ngurusin surat menyurat pakai bahasa Inggris, gitu. Email pakai bahasa Inggris. Memang dibutuhkan. Betul. Memang dibutuhkan bahasa Inggris. Nggak ada orang yang bisa bahasa Inggris. Waktu itu ya cuma masuk aja dan alhamdulillah ya dapat gaji lah gitu. Iya. Ya pas dari situ karena Covid kita nggak tahu ya, semuanya shutdown, kargo tutup, bandara tutup, saya ngajar di kampung wisata di situ Sukawana Dream Village juga tutup semua. Ya udah jadi mikir namanya Dream Academy ya di sini. Nah, kalau kenapa memilih kata dream, Mr. Dream? Keren banget. Oke. Dream, I think from the most words the words in English dari semua kata di bahasa Inggris itu yang saya sukai dream kan. Karena kita itu lahir dari hayalan kita, dari impian yang kita buat. Dan saya ingin mengajak yuk fokus untuk menata ulang impian kita tuh apa gitu. Jadi nggak hanya ngomongin bahasa Inggris kan. Jadi saya ngelatih teman-teman untuk fokus dengan mimpinya. Gitu. Apa sih mimpi yang ingin dia kejar gitu? Karena hidup kita kan cuma sekali ya kan.
we only live once, ya. So use it wisely. Jadi gunakan itu dengan bijak, bahwa kita hidup harus dengan berdasarkan apa yang kita impikan. Wow. Nah, jadi itu yang saya bagikan gitu. So why dream? Ya because dream is amazing. Ketika saya menjadi seorang Mr. Dream, kadang saya ngerasa ya yakin aja gitu, yakin dengan apa yang saya mau capai kayak gitu. Berarti itu triggernya dari situ. Salah satunya. Jadi salah satunya dari my own life, personal life, like dulu saya itu bukan siapa-siapa. Saya pemulung rosokan. Waktu kecil kelas 4 SD lah kalau nggak salah. Jadi habis sekolah ya saya mulung rosokan. Jadi mulung kaleng, air mineral gitu ya. Kabel dibakar, diambil tembaga. Ya, saya tahu itu harganya. Jadi itu berharga tembaganya. Pokoknya besi apapun itu saya kumpulin pakai karung gitu ya buat uang jajan. Nah, termasuk koran. Koran-koran bekas itu saya kumpulin. Terus ada iklan yang membuat saya tertarik. Iklan apa? Iklan sebuah kampus. Kampus itu bintang iklannya itu ya seorang mahasiswa cowok gitu ya, pakai toga. Baju wisuda gitu kan. Wah, kuliah di sini gitu kan. Nah, saya ngerasa itu gambar terkeren waktu kecil tuh. Wah, keren banget nih. Padahal dulu ekonomi saya ya keluarga belum mampu gitu ya. Gak mungkin dong bisa kuliah gitu. Tapi apa coba yang saya katakan? Suatu saat saya bisa kayak gini. Suatu saat saya bisa. Jadi saya tunjuk tuh gambar. Mulai saat itu saya mulai punya mimpi. I have the dream, ya. Apa mimpinya ya? Tadi pengen kuliah, gitu ya. Ya mikirnya simpel aja, pengen gimana caranya pendidikan tinggi, gitu. Karena ya mohon maaf gitu, saya belum pernah maksudnya silsilah keluarga juga kuliah, gitu. Jadi saya ingin membuktikan, bisa nggak ya seorang imam gitu kan bisa kuliah. Akhirnya apa? Alhamdulillah bisa kuliah kan. Kuliah juga tapi berat kan gitu kan. Maksudnya gini, lulus SMK di Palasah itu saya jadi alhamdulillah jadi ketua OSIS juga berkat dari mimpi tadi. Karena punya keyakinan kuat gitu ya. Saya bisa terus alhamdulillah kerja jadi pemandu wisata kan di tour travel. Setelah kuliah? Enggak, lulus SMK kerja dulu. Enggak langsung kuliah. Enggak langsung kuliah. Kenapa ya? Karena because I don't have money. I didn't have money at that time. Saya dapat privilege aja karena sebagai lulusan yang terbaik gitu ya. Prestasi di SMK Palasa. Langsung kerja tanpa ada ijazah. Karena ijazahnya kan lama kan. Pokoknya perusahaan saya itu waktu itu Moza Tour Travel ya meminta 2 orang yang terbaiknya. Saya sama angkatan kelas yang lain gitu ya. Nah, kerja tuh di situ, gajinya berapa kan? 400.000 kan. Alhamdulillah, saya bagi-bagi brosur. Bagi-bagi brosur sampai 2 tahun saya naik jabatan jadi manajer marketing. Alhamdulillah. Nah, dari situ saya udah mulai punya uang untuk nabung dan udah nabung pengen kuliah terus. Kuliah di mana? Di Cirebon ya. Nah, di situ saya kuliah tahun 2013. I took English Literature. Karena saya senang dengan bahasa Inggris, so I took that major. Jurusan sastra Inggris gitu. Karena kan saya sambil mandu wisata, saya bisa aktualisasi bahasa Inggris saya dan keilmuan saya. Singkat cerita ya, masih memegang impian itu tuh. Saya bisa kuliah nih, saya harus lulus. Harus lulus nih 4 tahun kan. Akhirnya apa coba? 4 tahun berlalu, alhamdulillah saya lulus. Menjadi seorang mahasiswa terbaik. Alhamdulillah terpilih ya. Karena waktu itu kelas karyawan tuh bayangin aja kan, saya kerja dulu, terus nanti sorenya malam kuliah. Kelas karyawan berarti? Kelas karyawan, betul. Jadi saya kerja sambil kuliah kan gitu. Saking apa coba? Ya tadi punya mimpi. Punya mimpi, mungkin orang nggak paham gitu ya, tapi ya itu mimpi saya pengen harus lulus kuliah. Akhirnya apa? Di momen ketika saya mau mendapatkan kesempatan, kan kalau lulusan terbaik itu ada valedictorian speech ya. Maksudnya lulusan terbaik itu ngasih pidato. Itu saya kepilih kan alhamdulillah. Mewakili angkatan. Ceritanya gitu ya. Saya masih ingat tanggalnya 11 November 2017. Ya. Nah, itu di hotel saya lupa nama hotelnya, pokoknya di sebuah hotel di Cirebon. Jadi saya pidato, dipanggil lah karena saya IPK-nya paling tinggi. Saya ceritain ulang tuh kisah yang tadi. 20 tahun yang lalu ada seorang anak yang sedang memulung rongsokan. Dia melihat ada koran yang ada iklan iklan yang menunjukkan sebuah kampus pakai toga gitu. Dan anak itu berkelakar, suatu saat saya bisa kayak gini. Nah, 20 tahun kemudian anak itu hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu saya sendiri. Wah, itu langsung pecah tuh semua ya. Nggak nyangka. Jadi saya seolah-olah saya menuntun anak itu ke podium. Nih, impiannya saya bawa.
Masya Allah. Jadi saya ngerasa impian saya udah tercapai, orang tua udah ngelihat, menyaksikan bagaimana saya bisa lulus gitu. Masya Allah, pokoknya perasaan yang sangat luar biasa. Dari situ saya mau meyakini bahwa jangan pernah meremehkan kekuatan impian, mimpi. Because that's become real. If we believe, ketika kita yakin. Dari nol banget, bahkan minus mungkin ya Kang ya. Mungkin alhamdulillah tuh jadi sejarah gitu. Nah, berarti untuk bahasa Inggris sendiri, siap. Apakah memang dari SMK itu apa emang real dari masa kuliah? Gitu, bagus. Jadi gini kan, saya sejak kecil tuh sudah senang bahasa Inggris kan. Oh, nggak tahu kenapa gitu. Jadi suka ngegambar bendera-bendera internasional. Kan ada buku RPUL atau enggak ya? Rangkuman ini ya, pengetahuan umum gitu. Saya senang baca. Lalu suka ngegambar bendera-bendera Skotlandia, misalnya bendera Afrika Selatan kayak gini, diwarnain sama saya itu. Ternyata dilalahnya mungkin nasib saya kayak sekarang jadi pelatih bahasa Inggris karena ya dulunya memang sudah senang dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kayak bahasa yang keren banget lah. Bahwa dunia ini tuh luas banget. Tidak hanya ngomongin Majalengka, Indonesia, but all about all the countries, you know. The international world. Jadi saya selalu terobsesi untuk melihat dunia luar. Cita-citanya tuh pengen keluar negeri kan memang dari dulu. Wah, pokoknya nggak mikirin Majalengka. Pas kuliah, cita-citanya berubah. Gitu. Pertengahan tuh. Jadi apa? Ya mikirin Majalengka gitu. Meskipun saya bukan siapa-siapa ya, pokoknya pengen di Majalengka aja deh. Lahir di Majalengka ya berdaya di Majalengka, mati di Majalengka. Gitu. Saya coba ya dapat jodoh alhamdulillah orang Majalengka dan mau tinggal di sini. Orang tua mertua alhamdulillah masih pada sehat itu. Tinggal lanjutin aja. Keep our dream alive. Berarti emang dari kecil ya udah. Dari kecil kan, ya. Bahasa Inggris. Terus ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Berarti SMK juga pernah itu, ya mungkin nilai Inggrisnya bagus atau ikut lomba-lomba. Alhamdulillah ya. Jadi kayak, si Imam pinter bahasa Inggrisnya, jadi gitu deh. Jadi kayak dicengin kayak gitu karena saya senang dengan bahasa Inggris kan. Cuma dulu nggak kepikiran karir saya jadi guru. Mohon maaf gitu, karena kalau image-nya guru tuh ya mungkin underpaid gitu ya. Jadi saya ingin merubah stigma itu gitu. Jadi guru juga bisa layak kok hidupnya gitu, insya Allah ya. Jadi kan privilege jadi guru kan pengen jadi PNS ya. Iya, betul. Harus jadi PNS. Cuma kalau saya mah tipe orangnya bukan mau jadi PNS gitu kan. Tapi ya Masya Allah jadi PNS ya keren, bagus. Cuma bukan buat saya gitu. DNA-nya beda gitu. Ya kan ada istilah ngajar, istilah guru gitu kan. Sama-sama memberikan. Sama-sama alhamdulillah. Makanya saya ngambil jalurnya di dunia ini pendidikan non formal gitu. Jadi saya bisa berkreasi metode-metode yang saya ciptakan. Makanya saya bisa punya metode dream injection. Itu 12 hari bagaimana merubah orang dari nol sampai lancar bahasa Inggris kan. Itu bergaransi insya Allah. Siap. Gitu. Nah, kita mulai masuk ke mungkin tentang Dream Academy-nya nih. Nah, ini untuk katakanlah peserta atau murid-muridnya gitu ya. Di Dream Academy itu mulai dari mana aja gitu. Terus mungkin tujuan mereka yang ikut nanti untuk apa aja gitu. Good. Nah, ini saya bagi jadi 3 fase ya kan ya. Fase yang pertama dari 2020 sampai 2022. Gitu. Fase pertama ini lebih ke ngajarin anak-anak. Anak-anak kecil itu juga harganya tuh masih murah banget, murah banget di bawah 100.000. Yang penting saya bertahan hidup dulu kan. Waktu itu konteksnya bertahan hidup karena anak-anak nggak pada sekolah. Saya masuk anak-anak. Lalu lalu karena saya juga belum punya metode yang baku gitu, masih mikir-mikir metodenya gimana, ngajar juga nggak terlalu paham gitu ya, karena jurusan saya kan sastra, nggak diajarin ilmu pendidikan gitu. Jadi dari situ, tapi saya punya skill public speaking lah lumayan gitu, karena sering memandu wisata tamu-tamu asing gitu kan. Nah dari situ ya saya gunain skill ngajar anak SD kayak gini. Lalu naik level lagi tuh, mentalnya naik lagi ke fase kedua yaitu ngajar SMP SMA. Itu beda lagi ya? Beda lagi kan. Jadi maksudnya beda tantangannya. SMP SMA itu lebih kritis. Dia mau mendebat. Misalnya, Mister di sekolah saya ngajarnya kayak gini. Saya juga belajar ulang. Pada fase kedua. Fase kedua, fase ketiga nih sekarang nih dari 2024 sampai 2026. Sekarang ya. Kenapa bisa disebut fase ketiga? Karena saya sudah mulai masuk ke ranah umum kan. Saya mengemas ulang price list dan segmen-segmen pasarnya. Udah mulai masuk ke ekonomi menengah ke atas kan. Alhamdulillah karena saya udah pindah dari Sukawana ke Majalengka Kota. Nah dari situ saya dikasih pemahaman ya sama teman gitu ya bahwa
di Majalengka kota ini kita harganya harus agak naik nih dan fasilitasnya harus mulai banyak juga. Akhirnya saya belajar banyak. Oh ternyata benar, orang itu kalau kita menjualnya ke orang yang tepat, betul, insya Allah dapat gitu. Iya. Nah dulu saya masih nganggap ngajar itu nggak berani kan ngebuka harga yang lebih up, karena saya juga belum pede. Betul. Sama. Tapi di fase ketiga ini saya mulai banyak metode-metode masuk, saya mengolah gitu. Oh ini kayak gini. Akhirnya saya mulai pede banget gimana ngubah dan testimoni kan. Betul. Salah satunya Kang Iwan juga nih, testimoni dari teman-teman yang Masya Allah merasakan metode saya kan. Oh gitu. Alhamdulillah di Google Maps itu kalau les bahasa Inggris terbaik Majalengka, saya dapat di 3 besar ya, ranking 1 juga. Karena review ratingnya paling banyak. Betul. Dan itu organik ya, real dari alumninya. Betul. Harus saya mulai masuk ngajar ke guru-guru TK, di TK Dispi, alhamdulillah. Lalu ngajar di militer juga, di Yonif ya pernah diajarin juga. Emang orang dewasa lah sekarang ya. Mulai masuk ke dewasa itu di fase ketiga 2002 2026. Oh iya. Gitu semenjak saya pindah ke Sindakasi, udah bikin rumah English Dream Academy. Nah dari situ juga ada murid pertama saya, murid VIP itu dari orang Singambul atau Malausma gitu, pokoknya orang selatan, daerah selatan. Itu jauh sampai nginep di rumah saya itu waktu itu. Oh jadi? Karena pengen kayak kampung Inggris, gitu. Pengen ada asramanya. Itu sampai nginep 12 hari, alhamdulillah berhasil juga. Kan pengen ke Arab Saudi, tapi harus bahasa Arab dan Inggris kan. Tapi bahasa Inggris dulu yang diajarin gitu. Dan sekarang mulai ke sana? Udah di sana, gitu. Masya Allah ya. Tapi belum ada kabar lagi. Ada juga yang maksudnya gini, Pak Nanang. Pak Nanang itu dia pengen ke Makau, ambil kelas VIP dari Cicadas, dulunya supir Grab, 44 tahun punya anak 2 gitu, dia bingung gitu penghasilannya gimana. Udah ada kesempatan tuh jadi pekebun ya di sana di Makau, harus ada wawancara. Dia Pak Nanang datang ke rumah saya 12 hari, udah tuh di training, singkat cerita udah semingguan lulus, nggak ada kabar tuh. Saya coba kontak, halo brother how are you gitu. 2 minggu kemudian baru dibalas, dan apa coba dibalasnya? Alhamdulillah Mr. Dream, sorry baru dibalas, saya udah di karantina. I've been quarantined in my institution di sana. Dia pamer foto tuh, nge-share foto biang lala gitu salah satu tempat hiburan di sana. Alhamdulillah saya udah di Makau. Jadi impiannya terwujud kan. Amazing. Bukan saya yang hebat, tapi Masya Allah karena beliau membuktikan metodenya gitu yang saya hasilkan. Saya nggak punya kemampuan lebih, Allah yang ngasih gitu. Insya Allah. Jadi kalau metodenya diikuti dengan benar, Insya Allah bisa ngerubah seseorang. Karena saya itu lahir dari metode yang saya ciptakan bukan hanya teori, but from my experience, my real experience. Jadi bisa dibilang saya itu praktisi lah kan. Ya lebih banyak di aspek praktis. I don't know about theory, but I just share about what I know. Nah ini nih. Berarti sekarang kayaknya udah mulai agak mengarah ke yang kelas umum lah kali ya? Iya. Berarti semacam privat gitu ya? Iya bisa privat, bisa grup juga gitu. Oh bisa grup juga. Bisa dicek mungkin di TikTok saya ya, mulai ada banyak. Saya tuh ngajarin itu nggak hanya di kelas Kang, karena biar ada suasana real bahasa Inggris itu harus ngerasain lingkungan sekitar. Kita ngobrol di restoran, kita ngobrol di taman di alun-alun atau di taman Dirgantara gitu. Dilihatin orang ya nggak apa-apa. Kadang orang kan malu ya. Iya, malu. Mental juga diuji juga ya. Justru aspek yang pertama tuh dikasih dream injection namanya mentality. Itu tuh mental tuh. Mental. Karena dulu saya orangnya pendiam kan, ngomong kayak gini tuh ya mikir-mikir dulu gitu. Tapi saya jadi ketua OSIS, saya jadi ketua lulusan terbaik kayak tadi. Jadi terlatih ya karena punya mental aja sih. Gitu. Mentalitas itu penting banget. Keberanian untuk speak up ya. Nah, sekarang berarti kliennya atau muridnya lagi di mana aja kalau boleh disebutin atau mungkin dinilah. Sekarang alhamdulillah sudah setahunan ini saya pegang 2 perusahaan. Yaitu ada PT Gistek ya, dan PT Hansai yang ada di Ligung ya. PT Gistek di Kasokanda. Sebenarnya pernah 3 juga ada di PT Litex. Cuma itu online, kelas online gitu. Nah, itu berarti yang disasar atau dipesan itu butuhnya apa sih, untuk bagian apa mereka? Good. Jadi kebutuhannya tuh karena banyak buyers dari luar negeri. Ya dari berbagai negara, China semua itu pakai bahasa Inggris kan. Nah, ketika buyers itu datang ke perusahaan, nah perusahaan kan ingin direktur pengen ya karyawannya bisa bahasa Inggris yang baik kan. Nah, karena belum ada trainer di Majalengka yang mungkin
nggak tahu gitu ya, karena saya cuma masang iklan di Google gitu. Betul. Nah, dia lihat Mr. Dream nih gini, saya diwawancara dulu sama pihak sana gitu, sama atasan gitu. Nah, akhirnya deal gitu kan. Insya Allah saya bisa merubah lah gitu ya, merubah apa skill bahasa Inggris. Dan sejak dari situ ya alhamdulillah sih kan ada kemajuan gitu ya. Buyers juga pada seneng karena staff di ya pada bisa bahasa Inggris dengan baik. Dan tadi aspek mentalitasnya saya ubah gitu. Ada yang udah jadi manajer, ada yang udah jadi HRD gitu. Itu kita latih juga. Kita latih juga berarti, karena harus butuh banget bahasa Inggris gitu. Berarti mungkin selain sekelas manajer juga ada juga mungkin yang yang umum biasa. Biasa. Kita juga sangat terbuka ya. Misalnya yang pengen bisa banget gitu, gimana caranya, kebutuhannya mendesak gitu kan. Bingung nyari metode gimana. Nah, ya coba deh ngobrol dulu, bisa insya Allah. Berarti yang mendesak tuh seperti apa nih contoh nih? Kayak gini Kang, ada kasus misalnya Mister, saya tuh bulan depan mau wawancara, mau ke kapal pesiar misalnya, atau mau wawancara jadi pramugara misalnya. Harus bisa bahasa Inggris kan gitu. Ya udah sok coba ikut kelas saya yang VIP yang cepat ya, yang 12 hari. Nah itu alhamdulillah kan ada waktu tuh sebulan sebelum wawancara saya drill terus, saya bagaimana kasih strateginya, suruh ngevlog di HP gitu. Pokoknya harus ngikutin metodenya. Kalau nggak ngikutin metode ya nggak bakal jadi kan. Jadi harus kita kolaborasi. Saya yang ngasih metodenya, peserta klien ya yang menurut yang praktis ya. Ya itu karena yang saya pernah lakukan dulu gitu sampai sekarang gitu alhamdulillah. Jadi urusan bahasa Inggris itu bukan jadi masalah, insya Allah. Gitu kan yang tadi mendesak ya, yang pengen mendesak. Kan kadang susah ya pengen bisa bahasa Inggris secara instan gitu. Kenapa saya bisa ngerubah ya, sebenarnya bukan saya yang overclaim ya, maksudnya kita balik lagi ke prinsip keyakinan kan. Kalau Kang Iwan dulu nggak yakin nggak bisa bahasa Inggris kan misalnya ya nggak mungkin bisa kan. Jadi orang itu harus dari keyakinannya dulu, jadi diubah dulu gitu belief systemnya. Oh iya betul. Kayak tadi Pak Nanang, saya usia udah 44 tahun bisa nggak ya Mister? Awalnya tuh banyak ragu-ragunya. Jadi saya mapping dulu kan, kalau ada calon peserta yang lagi ngobrol sama saya, Mister saya tuh susah bahasa Inggrisnya kayak gini terus gitu. Nah saya coba mapping, itu berarti belief system yang salah. Oke betul. Saya masuk ke sana. Gitu. Saya perbaiki, insya Allah setelah tahu belief system yang benar, dikasih brain injection, mulai kebuka tuh wawasannya. Oh bahasa Inggris tuh kayak seperti ini ya rahasianya. Mau jago 5 hari, 12 hari bisa. Mungkin ya selama waktu sekarang yang katakanlah belum sampai 10 tahun lah gitu berarti ya apa udah kalau Dream Academy ya 8 berarti 8 tahun kalau dari awalnya. Nah selama range waktu sampai sekarang itu mungkin apa nih yang paling membanggakan sebagai pengajar Inggris ini apa nih? Hal yang paling membanggakan saya yang pertama nggak menyangka ya bahwa ini menjadi ya ladang keseharian saya untuk mengcover keluarga, anak istri, orang tua, mertua gitu. Jadi, ternyata kan sistem kerja saya itu kayak nggak ada duplikasinya gitu. Maksudnya kan guru yang melamar ke sekolah, ke kampus yang jadi dosen gitu. Tapi saya mengambil jalan yang agak ekstrim gitu, mengambil jalan koboi. Saya keliling nyari murid, nyari trust gitu kan, bikin portofolio, bener-bener babat alas lah ibaratnya. Ada hutan nih saya pangkasin dulu, saya bangun dari nol kayak gitu. Akhirnya ya itu memang nggak instan sih kan. Jadi sebuah kebanggaan yang buat saya itu ya menjadi istiqomah aja sih mungkin. Alhamdulillah. Gitu, istiqomah, dan I don't know sampai kapan ya. Mungkin selama saya masih bernafas mungkin ya. Because I think this is not my job ya. Bukan ngomongin saya kerja gitu. Saya ini kayak hobi aja. Hobi yang dibayar gitu. Itu yang keren sih. Yang mungkin kebanyakan orang tuh ingin gitu menemukan suatu pekerjaan ataupun hobi yang itu berdasarkan dari hobi gitu. Yang dirasanya tuh jadi ini mah hobi yang dibayar. Betul. Itu yang mungkin saya belum menemukan gitu. Saya kira harus menemukan. Jadi itu ideal jobnya. Kita misalnya job ideal kita apa ya, dimulai dari hobi. Ya hobinya misalnya senang masak ya sok silakan masak terus. Jadi saya selalu mendukung apapun impiannya selama itu dalam koridor yang benar ya. Oke, mantap. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih karena tadi udahlah jelaskan. Nanti untuk detailnya nih buat yang ingin ya entah kursus secara privat, VIP apapun itu, tinggal cek aja di
entah di medsos ya, Ya, di TikTok, langsung di IG DM, atau medsos, DM atau juga ke Kang bisa. Iwan juga bisa. Berarti kalau di Google apa nih yang paling bisa number one muncul? Ada Dream apa? Academy Majalengka ya? Iya, Dream Academy. Iya. Kalau namanya PT Dream Academy Majalengka. Oh gitu. Nah itu Iya. juga udah pasti sih ada di halaman atas lah Insya kalau Allah, kata insya Allah, kuncinya bisa di dicek Academy aja. Majalengka Maya. Ada berapa ya? Seratusan review. Oke, itu Review-reviewnya. udah Mungkin bagus di lah. situ testimoninya boleh dicek. Mungkin terakhir nih, dari sekarang mungkin selama ini juga apa nih yang mungkin dikejar sama Mr. Dream ini nih? Wih, target ke depan. Purpose atau apa? Bukan purpose ya? Apa yang dikejar itu? Pursue? Apa? Pursue ya, something that you want to pursue. Oke. Kalau dibagi jadi 3 sih kan ya, karena kan saya Mr. Dream nih, masa Mr. Dream punya mimpi nggak kan gitu ya. Nah kita spill ya impian Mr. Dream, semoga didukung sama teman-teman ya. Iya. Jadi impian besar Mr. Dream itu ya pengen yang pertama ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan ya, kita kembali pada Allah, tapi dengan apa Betul. kembalinya ya kita kembali dengan membawa hal sesuatu. Betul. Kan kita bawa buku nih, buku catatan amal kita. Ya Allah saya udah gini. Terus Allahnya senyum ke kita. Oh, Masya Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa ya. Karena melihat catatan amal kita. Oke. Ya mungkin sekarang ladang dakwah saya ya berbagi ilmu, menjadi seorang pengajar ya. Iya. Udah, saya fokus di sini. Jadi saya menganggap mengajar adalah misi hidup. Oke. Sampai kapanpun saya akan ngajar. Insya Allah selama tuh usia masih ada, kesehatan masih dimampukan. Ya itu jangka panjangnya ya, Oke. jangka panjangnya menjadi orang yang sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat dengan Betul. memberikan ilmu gitu. Ilmunya bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris dianggap bahasa bukan orang non muslim gitu kan maksudnya. Tapi saya menganggap bahasa Inggris itu adalah bahasa yang bisa menjadikan kekuatan Betul. untuk kita, khususnya orang Islam, Ha-ha. untuk mengajak orang-orang di luar sana kembali kepada Islam. Oke. Gitu. Saya Siap. pengen bikin mualaf center juga kan. Amin. Pengennya amin gitu ya. Bahwa orang-orang nanti datang ke Majalengka melihat kultur orang-orang Majalengka, dia jadi tertarik dengan Islam. Oke. Masya Allah. Jadi kan itu jadi ladang nama jariah kita Amin. ya. Jangka panjangnya, Ya. jangka menengahnya yaitu apa? Pengen membuat ya Majalengka ini menjadi kawasan ramah bahasa Inggris. Jadi orang-orang Majalengka nih Kang Iwan semua nih pedagang-pedagang yang di sekitarnya, orang-orang dari berbagai kelas itu bisa bahasa Inggris kan. Tanpa ada kesulitan sama sekali. Ya, mungkin itu cita-cita yang sangat besar ya. Nggak mungkin kewujud atau enggak saya nggak tahu. Pokoknya saya ingin berusaha aja gitu. Iya. Bisa nggak ngerubah orang itu ya wallahu alam gitu. Tapi setidaknya saya ngajar udah berbagai kecamatan kan. Jadi karena fokus di Majalengka ya. Ada orang Malausma yang saya ajarin, ada orang Ligung, orang Jati Tujuh. Jadi setidaknya mimpi saya juga terwujud gitu. Walaupun cuma satu orang gitu. Betul. Gitu. Jadi ngehibur diri lah gitu ya. Maksudnya supaya ngerasa apa yang kita lakukan tidak sia-sia gitu. Iya, setuju. Selalu Allah itu selalu melihat hal yang kecil ya. Jangan menyepelekan hal yang kecil. Betul. Saya nggak tahu mimpian saya akan terwujud atau enggak. Yang penting keep going. Betul. Keep going Bapak sampai tutup usia gitu ya. Iya. Nah itu jangka menengah ya, jangka menengah pokoknya pengen membuat Majalengka lebih baik lagi, warga-warganya bisa pandai bahasa Inggris ya. Oke. Ya biar apa ya, pokoknya manfaat bahasa Inggris itu pasti banyak Insya Allah. kesadaran bisa Iya. penting bahasa Inggris itu di sekarang ini kan udah ada gadget, ada Iya. AI, ada persaingan global gitu. Dulu Iya. mah kan susah banget ya. Iya. Bahasa Inggris itu apaan sih gitu, bahasa yang jauh banget gitu. Sekarang mah nggak bisa kayak gitu lagi. Semua orang, semua apapun latar belakangnya minimal harus punya skill bahasa asing. Bahasa asingnya apa? Bahasa Inggris. Itu yang saya yakini. Iya. Kalau udah bisa bahasa Inggris, ya terserah mau apapun pasti jadi leverage. Betul. Jadi daya ungkit. Kang Iwan misalnya sebagai seorang content creator, sebagai seorang pengusaha yang bisa bahasa Inggris. Ada seorang pedagang yang bisa bahasa Inggris, seorang dokter yang bisa bahasa Inggris. Semua apapun ada kata yang bisa bahasa Inggris itu akan menjadi nilai plus. Dan buktinya sekarang aja PT-PT di Majalengka ternyata malah diajarinya sekarang Ya, gitu betul. bahasa Inggrisnya Pada gitu. dalam tanda kutip nyesel. Kenapa nggak dari dulu belajar bahasa Inggris, ya kan? Iya. Padahal skillnya udah keren-keren, skill di bidang profesionalnya. Cuma komunikasinya kurang. Seperti itu yang kita ingin push ya sebagai orang pribumi Majalengka harus punya ya privilege itu gitu. Iya. Nah terus terakhir jangka pendeknya ya pengen menjadi ayah, menjadi suami dan anak yang baik untuk keluarga ya. untuk istri dan untuk anak. Mantap. Oke. Hatur nuhun, thank you. Sami-sami, very much Kang Iwan. Thank you for very much. your time juga. You're welcome ya. Semoga ya sedikit memberikan dampak ya. Siap, Semoga insya dampak Allah. yang positif insya Allah. Amin, insya Allah. Nanti
Insya Allah kita lanjut lagi mungkin next month, next year. Boleh ya, aman. Ya, kita bisa kembali lagi ke sini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Bye bye. Ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.